Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Alia Miranti Erzan dari Prodi S1 PGSD Universitas Pahlawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai morfofonemik. Pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai pengertian morfofonemik. Sebelum membahas tentang morfofonemik ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu fonem dan morfem. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat berpengaruh atau membedakan makna. Fonem itu merupakan bunyi dari huruf atau bunyi dari pengucapan. Sedangkan morfem adalah satuan bentuk yang dapat membedakan antara kata asli dengan kata yang menggunakan imbuhan, partikel, kata dasar, dan kritikal atau satuan bentuk yang memiliki makna baru dari makna aslinya. Yang dimaksud dengan morfofonemik itu adalah proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat pertemuan morfem dengan morfem lain. Misalnya, kata membaca terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem baca. Akibat pertemuan morfem tersebut, fonem masal n pada morfem men berubah sehingga men menjadi mem. Yang kedua, mengenai proses perubahan fonem. Proses perubahan fonem yaitu proses yang terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Perubahan fonem itu tergantung pada kondisi bentuk dasar atau dasar kata yang diikutinya. Perubahan fonem dalam bahasa Indonesia meliputi perubahan fonem n dan perubahan fonem r. Fonem n pada kedua morfem itu berubah menjadi m, n, eng, sehingga morfem men berubah menjadi mem, men, meng, serta morfem pen berubah menjadi pem, pen, dan peng. Adapun kaidah-kaidah perubahan fonem ialah sebagai berikut. Yang pertama, fonem dengan n pada morfem men dan pen. Fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem m kalau dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem p, b, f. Contohnya, yang pertama yaitu morfem men ditambah kata dasar pakai menjadi memakai. Contoh yang kedua yaitu morfem men ditambah kata dasar busuk menjadi membusuk. Contoh yang ketiga, morfem men ditambah kata dasar fitnah menjadi memfitnah. Selanjutnya, morfem pen ditambah kata dasar bunuh menjadi pembunuh. Dan yang terakhir, morfem pen ditambah kata dasar bela menjadi pembela. Yang kedua, fonem n pada morfem men dan pen. Fonem n pada men dan pen berubah menjadi fonem n apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem T, D, S. Fonem S khusus bagi beberapa bentuk kata dasar yang berasal dari bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contohnya, yang pertama, morfem men ditambah kata dasar tawar menjadi menawar. Yang kedua, morfem men ditambah kata dasar dukung menjadi mendukung. Yang ketiga, morfem men ditambah survei menjadi mensurvei. Yang keempat, morfem pen ditambah kata dasar supply menjadi pensupply. Dan yang terakhir, kata morfem men ditambah kata dasar darat menjadi mendarat. Yang ketiga, fonem n pada morfem men dan pen. Fonem n pada morfem men dan pen berubah menjadi n apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem C, J, S. Contohnya, morfem men ditambah kata dasar cakar menjadi mencakar. Yang kedua, morfem men ditambah kata dasar jaga menjadi menjaga. Yang ketiga, morfem men ditambah kata dasar serang menjadi menyerang. Yang keempat, morfem men ditambah kata dasar jajah menjadi menjajah. Dan yang terakhir, morfem pen ditambah kata dasar selam menjadi penyelam. Yang keempat, fonem n pada morfem men dan pen. Fonem n pada men dan pen berubah menjadi eng apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berfonem
awal G, H, K, X, dan vokal. Contohnya yang pertama, morfem men ditambah kata dasar gempur menjadi menggempur. Yang kedua, morfem men ditambah kata dasar hias menjadi menghias. Yang ketiga, morfem pen ditambah kata hayal menjadi penghayal. Dan yang terakhir, morfem pen ditambah kata dasar edit menjadi pengedit. Yang kelima, perubahan fonem N dan R. Selain perubahan fonem N, ada juga perubahan fonem R pada morfem ber dan per, yaitu berubah menjadi fonem L sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan bentuk dasar atau dasar kata yang berupa morfem ajar. Contohnya, yang pertama, morfem ber ditambah kata dasar ajar menjadi belajar. Dan yang kedua, morfem per ditambah kata dasar ajar menjadi pelajar. Materi selanjutnya yaitu tentang proses morfofonemik. Proses morfofonemik ini terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem antara lain terjadi pada bentuk dasar atau dasar kata yang bersuku satu. Hal ini terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang terdiri dari suku kata sehingga morfem men menjadi menge dan morfem pen menjadi penge. Contohnya, morfem men ditambah kata las menjadi mengelas. Morfem pen ditambah kata bom menjadi mengebom. Proses morfofonemik yang kedua yaitu proses hilangnya fonem. Yang pertama, proses hilangnya fonem N. Proses hilangnya fonem N pada morfem akan terjadi apabila morfem-morfem men dan pen bertemu atau bergabung dengan membentuk dasar atau dasar kata yang berfonem awal L, R, Y, W. Contohnya, morfem men ditambah kata lupakan menjadi melupakan. Yang kedua, proses hilangnya fonem R. Proses hilangnya fonem R pada morfem ber, per, dan ter akibat pertemuan morfem-morfem itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem R dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan R. Contohnya, morfem ber ditambah kata rencana menjadi berencana. Yang ketiga, proses hilangnya fonem K, P, T, S. Proses hilangnya K, P, T, S akibat pertemuan antara morfem men dan morfem pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem K, P, T, S. Contohnya, morfem men ditambah kata kosongkan menjadi mengosongkan. Materi selanjutnya yaitu mengenai proses morfologi. Secara bahasa, morfologis berasal dari kata morph yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu. Secara istilah, morfologis adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk maupun proses pembentukan kata. Sedangkan proses morfologi sendiri adalah proses pembentukan kata berdasarkan bentuk dasarnya melalui proses afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Menurut Samsuri, proses morfologi adalah cara pembentukan kata-kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lainnya. Jadi, proses morfologis ini terbagi 4, yaitu ada afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Yang pertama yaitu afiksasi. Afiksasi merupakan proses penambahan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar atau kata dasar. Proses morfologi yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses pengulangan kata dasar baik seluruhnya maupun sebagian.
baik dengan variasi maupun tidak. Macam-macam reduplikasi atau pengulangan yaitu yang pertama, pengulangan sebagian, yaitu pengulangan pada awal suku kata. Contohnya, berapa menjadi beberapa. Yang kedua, pengulangan penuh, yaitu pengulangan seluruh bentuk dasar suatu kata. Contohnya, orang menjadi orang-orang. Ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan dua kata menjadi satu kata baru yang memiliki makna baru. Dan yang terakhir yaitu abreviasi. Abreviasi atau pemendekan adalah proses pembentukan kata dengan cara memperpendek bentuknya. Contohnya, laboratorium menjadi lab, Dewan Perwakilan Rakyat menjadi DPR. Baiklah, cukup sekian pemapalan materi yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.